Baik. Selanjutnya kita mulai kepada slide yang berikutnya tentang hakikat terapi suara. Ya. Karena yang akan kita lakukan adalah terapi Al-Quran. Al-Quran itu adalah suara. Kenapa kita memilih terapi ini dan bagaimana penjelasannya secara ilmiah, secara ilahiyah, dan secara sunnah. Bapak Ibu semuanya, ketika seseorang mati, maka yang mati sesungguhnya ruh, jasad, apa jiwanya? Ayo jawab. Ketika seorang mati nanti, kita mati, yang sesungguhnya mati ruh, jiwa, atau jasad? Ya. Jiwanya mati tidak? Kullun nafsin dha'iqatul maut. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Itu kan seluruh jiwa itu akan merasakan mati. Ayo bagaimana? Mau menolaknya? Yang mati apa? Jiwa dan jasad. Ruhnya mati tidak? Tidak. Ruhnya kemana? Kembali ke Allah. Iya. Kemana dulu? Ke pohon beringin. Kemana? Nah, ruhnya ini Bapak Ibu semuanya, ruh kita ini dibawa ke langit, ya. Jadi Rasulullah SAW ini sebuah hadis yang serius yang harus kita tahu agar akidah kita betul-betul bersih. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang melewati sebuah pekuburan, Bapak. Ya. Kemudian dia melihat seseorang di dalam ini sedang disiksa. Kemudian Rasulullah meletakkan pelepah kurma, ya, di kuburan tersebut dan berfatwa kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, berdoalah kepada Allah dari siksa kubur. Wahai para sahabatku, berdoalah kepada Allah dari azab kubur. Wahai para sahabatku, berdoalah kepada Allah, mintalah perlindungan dari azab kubur. Begitu kata Rasulullah. Jadi tidak ada, Pak, ruh itu tidak jalan-jalan minta kopi pahit, kopi hitam, tidak. Merasuki, tidak demikian. Ini akidah yang benar. Ya. Ruh itu ada yang mendapatkan kesenangan, ada mendapatkan azab di alam kuburnya. Ini buktinya, ini Sahih Muslim dalam hadis yang sangat panjang. Kemudian para sahabat terdiam seakan-akan ada burung di kepalanya, begitu kata rawi. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ketika seorang mukmin meninggal, ketika ruh itu mendekati ke tenggorokannya, kemudian malakul maut turun dari langit dalam bentuk yang cantik, dalam bentuk yang tampan. Ya. Dia membawa kain kafan berwarna putih dan membawa minyak dari surga. Kemudian ruh itu mengalir dari tubuh manusia, dari tubuh mukmin itu bagaikan air mengalir dari kendinya. Jadi ruh itu keluar dengan mudahnya. Lalu ruh itu dibawa ke langit dan pintu langit terbuka. Lalu para malaikat bertanya, aduhai ruh siapa yang wangi ini? Kemudian para malaikat yang membawa tadi, malakul maut tadi, menjawab, ini adalah ruhnya A bin B. Bayangkan Bapak, ruhnya Anu bin ayahnya disebutkan hingga ayahnya terkenal di langit. Kemudian naik ke pintu langit yang kedua, terbukalah yang kedua, para malaikat bertanya, ruh siapa yang wangi ini? Kemudian disebutkan ini adalah ruhnya A bin B. Bayangkan, ayah kita kebagian berita baiknya di langit sana. Bapak Ibu sampailah ke Iliyin, ya, ke langit yang paling atas, lalu diberikanlah kitab dari tangan, sampailah ke langit yang paling atas, lalu ruh ini diberikan catatan amal baik dari tangan kanannya bernama Iliyin tadi. Kemudian Allah berfirman kepada ruh ini, kembalikan dia kepada jasadnya di kuburan. Sesampainya di kuburan, maka ruh ini akan ditanya dengan pertanyaan apa? Man rabbuka? Siapakah Rabb kamu? Apa jawaban ruh ini? Allah, karena dia selalu melihat Allah. Tidak usah dihafalkan, ya. Ya, tidak usah dihafalkan. Kemudian ditanya pertanyaan kedua apa? Wan nabiyuka, siapakah nabi kamu? Siapakah nama ini? Kemudian dia menjawab Rasulullah SAW. Siapakah imam kamu? Dan selanjutnya, ya, kemudian ruh ini, kemudian datanglah seorang laki-laki berwajah putih. Kemudian ruh ini bertanya, siapakah engkau wahai fulan? Kemudian orang ini menjawab, aku adalah amal baik kamu, aku akan temani kamu sampai hari kiamat. Lalu apa? Orang ini berdoa apa kepada Allah? Ya Rabb, percepatlah hari kiamat, ya Rabb, percepatlah agar aku bisa bertemu dengan keluargaku. Jadi tidak ada, Pak, ruh menemui keluarganya sebelum hari kiamat, sebelum berkumpul di hari yang benar, mahsyar. Kemudian Bapak Ibu semuanya,
Yang unik, Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, ketika orang-orang munafik, ketika orang-orang fasik, ketika orang-orang kafir, ketika musuh-musuh Allah ini mati, menjelang kematiannya, ketika orang jahat ini mati, ketika orang ahli maksiat ini mati, kemudian malakul maut datang dalam bentuk hitam menyeramkan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Sesampainya di depan wajah orang yang sakaratul maut ini, kemudian malakul maut membentaknya dengan kalimat ukhruj, keluarlah kamu wahai ruh yang busuk. Bayangkan betapa seramnya Pak. Kemudian ruh itu kata Rasulullah dipaksa untuk keluar dari tubuh, sehingga urat-urat nadi manusia itu putus. Urat ini jasad apa? Jiwa. Jasad Pak. Ruh kita ditarik sampai jasad kita urat-uratnya putus. Bayangkan betapa sulitnya. Kemudian ruh itu mendesak ke tenggorokan, tenggorokan yang menjadi kering, ya. Lalu terkujurlah kaku tubuh yang penuh maksiat itu. Kemudian ruhnya dibawa kemana? Dibawa ke langit. Lalu pintu langit tertutup. Ingat, dicatat baik-baik, pintu langit tertutup, tidak mau menerima dia. Lalu para malaikat bertanya, siapakah ini? Ruh siapa yang busuk ini? Sampai menutup hidungnya. Kemudian dijawab oleh malakul maut ini dengan geramnya, ini adalah ruhnya C bin D. Ruhnya si Anu, ayahnya dahulu Anu, nama buruknya dahulu Anu. Bayangkan. Berbanding terbalik, kemudian pintu langit tertutup dan dia dilemparkan ke dalam jasadnya di kuburan dan disambar burung gagak. Kemudian sampailah di kuburan ruh ini, maka ditanyalah dia dengan pertanyaan yang sama. Marobuka. Apa jawaban ruh ini? Tidak tahu. Bagaimana? Ditanya siapakah Rob kamu, ruh ini tidak bisa menjawab. Bukan tidak hafal, karena memang pura-pura tidak tahu. Saat seruan-seruan itu diserukan, dia pura-pura tidak mendengar, pura-pura lupa dengan Robnya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ditanyalah dia, siapakah nabi kamu, siapakah laki-laki ini? Dia tidak tahu nabinya. Bapak Ibu semuanya, bukan tidak tahu siapa Rasulullah SAW, bukan. Karena selama hidupnya dia tidak mencintai sunnah, bahkan membenci orang-orang sunnah, membenci manusia-manusia yang melakukan sunnah. Ini sebuah peringatan kepada kita semuanya, Bapak Ibu semuanya. Setelah itu datanglah laki-laki hitam, berwajah buruk dan menakutkan. Lalu berkatalah, saya adalah amal jahat kamu dan saya akan siksa kamu sampai hari kiamat. Kemudian apa yang dikatakan ruh ini? Ya Rob, dia berdoa juga, ya Rob, perlambatlah hari kiamat, ya Rob, perlambatlah hari kiamat, agar aku tidak bertemu dengan engkau, agar aku tidak bertemu dengan nar, agar aku tidak bertemu dengan hari hisab. Bayangkan, dia disiksa dan meminta kepada Allah untuk diperlambat siksanya ini. Bagus semuanya. Ya, ini adalah perjalanan apa tadi? Perjalanan ruh manusia. Baik. Sementara jiwa sudah mati saat kematian. Ini dia. Makanya tidak ada kalimat kullu ruhin dhaikatul maut, tidak. Tapi kullu nafsin dhaikatul maut. Yang disucikan itu bukan ruh namun jiwa manusia. Yang sakit itu saat ini adalah jiwa manusia. Yang sakit yang harus dibersihkan kotorannya adalah jiwa. Nah, ini Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kita Al-Qur'an Al-Karim ini fokusnya pada jiwa. Kalau bapak tubuhnya sakit, jantung koroner misalnya, tidak apa-apa, nanti saat mati akan sembuh total. Kalau nggak percaya boleh coba. Yang punya sakit gigi, ibu bapak, saat mati sembuh total. Yang migrain sembuh total. Pak Ustadz, pernah nggak menemukan sebuah riwayat di akhirat itu ada rumah sakit jantung? Tidak ada, hanya ada surga dan neraka. Penyakit tubuh ini tidak apa-apa, itu hanya cerminan penyakit kolbu kita. Justru yang harus disembuhkan adalah kolbu kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Jika daging itu rusak, maka rusaknya seluruhnya. Daging itu bernama kolbu. Sekali lagi, dalam tubuh manusia Rasulullah SAW bersabda ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Jika daging itu rusak, maka rusaklah seluruhnya. Daging itu bernama kolbu. Dalam dada Bapak Ibu semua. Kolbu ini apa kira-kira? Jantung apa hati Bapak? Bukan hatung ya. Jantung apa hati? Bapak-bapak sepakatnya jantung apa hati? Baik. Ibu bapak, ibu-ibu di belakang yang disebut kolbu sama Rasulullah ini,
Jantung apa hati Ibu? Ayo, kenapa tidak sepakat? Bapak Ibu semuanya, ini ada kesalahan ini di bangkai. Baik. Sakitnya itu di mana Ibu? Ya. Tidak apa. Sakitnya itu di mana? Kalau orang sakit hati, sakitnya itu di sini. Tidak di sini kan? Nah, yang di bawah sini adalah hati, yang di sini adalah jantung. Jadi kolbu itu adalah jantung. Pusat peredaran darah itu adalah jantung, bukan hati. Kalau hati itu namanya bahasa Inggrisnya liver. Kalau ini adalah heart. Ada penyakit namanya heart attack, serangan jantung, bukan serangan hati. Ya, jadi yang disebut kolbu adalah jantung manusia. Secara biologis adalah jantung, ya. Secara psikologisnya adalah kolbu. Ya, Bapak Ibu semuanya. Nah ini setan itu memasuki tubuh manusia melalui pori-pori yang terbuka, masuk ke dalam masuk ke dalam darah dan bersarang di dalam jantung manusia. Baik, saya mencoba untuk melanjutkan presentasi ini. Mudah-mudahan seluruhnya bisa fokus ya. Dilihat ke depan. Di dalam tubuh manusia itu, Bapak Ibu semuanya, ada sekitar 30 triliun sel. Bayangkan, tubuh manusia 30 triliun sel. Bapak Ibu semuanya, apa yang dimaksud dengan sel? Sel itu adalah bagian terkecil dari tubuh manusia atau dari organ. Jadi Bapak kalau dimutilasi ini, dipotong-potong, maka yang bagian terkecil yang tidak bisa dibelah lagi adalah sel. Nah, di dalam sel itu ada namanya inti sel. Di dalam inti sel ada kromosom, di dalam kromosom ada DNA, di dalam DNA ini ada gen namanya. Ini dia. Nah, Bapak Ibu semuanya, para ilmuwan barat menemukan bahwasannya ada kekuatan yang bisa masuk ke dalam inti sel. Ke dalam sel, ke dalam inti sel, ke dalam kromosom, ke dalam DNA, ke dalam gen di dalamnya. Bayangin, jadi ada sesuatu yang kecil yaitu sel, dia masuk ke dalamnya lagi Pak, ke dalam intinya, ke dalam kromosom, ke dalam DNA, ke dalam gen. Nah, Bapak Ibu semuanya, dan mengubah informasi genetik tersebut. Sehingga, baik, saya ulangi lagi, Bapak Ibu semuanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya dalam tubuh manusia ini ada segumpal daging, yang jika daging itu baik maka baiklah seluruhnya, yang jika daging itu buruk maka buruklah seluruhnya. Saya bertanya, bagaimana kalau daging itu sakit? Maka seluruhnya, seluruh tubuhnya akan sakit juga. Bagaimana kalau ia sembuh? Maka akan sembuh juga. Kita akan lihat, para ilmuwan telah menyepakati Bapak Ibu semuanya bahwa yang disebut kolbu dalam Al-Quran ini adalah jantung secara biologis, bukan hati. Kalau hati itu hanya bahasa Indonesia saja yang keliru tadi. Ya, baik, Bapak Ibu semuanya, dalam jantung manusia ini ada jantung lagi, namanya jantung spiritual. Jadi barangkali begini, ada merah ya. Nah, jantung spiritual ini, kalau ia sehat maka jantung biologis sehat. Kalau jantung spiritual ini sakit maka jantung biologisnya sakit. Kalau jantung biologis ini sehat maka seluruh tubuhnya sehat. Kalau jantung biologis ini sakit maka seluruhnya sakit. Berarti yang inti adalah jantung spiritual. Baik, secara terpisah para ilmuwan juga telah meneliti bahwasanya di dalam jantung manusia ini ada satu sel. Sel ini tidak berguna untuk sel itu sendiri dan juga tidak berguna untuk jantung, tetapi berguna untuk seluruh tubuh. Bayangkan, ini penemuan ilmiah ya. Baik Bapak Ibu semuanya, dan sel itu punya komunikasi khusus dengan otak. Jadi punya relasi khusus dengan otak. Sebagaimana perasaan punya relasi khusus dengan pikiran manusia. Baik, kita akan lihat lebih dalam Bapak Ibu semuanya. Bagaimana setan memasuki manusia? Mau tahu kan? Ya. Agar kita tahu bagaimana mengusirnya. Baik. Para ilmuwan barat sekali lagi yang ditulis oleh Dr. Abdul Daim Al-Kahil di Turki, beliau peraih Nobel penghargaan karena dia bisa membuktikan bahwa Al-Quran mampu memecahkan sel kanker. Ini adalah hasil dari penelitian-penelitian yang dikumpulkan, beliau tulis dan saya summarize lagi. Baik. Jadi mereka menyimpulkan bahwasannya ada sebuah kekuatan yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia, ke dalam sel, ke dalam inti sel. Jadi yang saya maksud ini adalah inti sel manusia, ya.
Ada kekuatan yang bisa masuk ke dalam sel, ke dalam inti sel, ke dalam kromosom. Nah, ini kromosomnya yang XY itu. Kemudian dia masuk ke dalam DNA, ke dalam ruangan genetis dan mengubahnya. Sedikit saya ulangi lagi Bapak Ibu semuanya, bahwa dalam tubuh manusia ini ada berapa sel? 30 triliun sel. Ini adalah satu dari 30 triliun tersebut. Dibesarkan. Di dalamnya ada kromosom. Kromosomnya ada berapa? Ada 46 di setiap sel. Kalau kromosom ini dibesarkan maka seperti ini. Di dalamnya itu ternyata ada serat halus yang mengikat protein yang disebut dengan DNA atau DNA. Bapak Ibu semuanya, dalam DNA ini ada namanya gen. Gen ini kalau dibesarkan seperti ini, dan kekuatan tadi bisa masuk ke dalam sini, ke dalam sel, inti sel, ke dalam kromosom, ke dalam DNA, ke dalam gen ke sini. Bayangkan. Gen ini kalau dibesarkan sebagaimana komputer-komputer yang bersatu padu. Jadi gen ini bagaikan satu ruangan yang menyimpan beberapa komputer yang dihubungkan oleh satu kabel. Betapa kecilnya Pak ya? Baik. Orang-orang barat mengatakan bahwa ada satu kekuatan yang bisa masuk ke sini dan merusaknya. Begitu Bapak Ibu semuanya. Sudah paham sampai sini ya? Lebih saya detailkan lagi, mohon bersabar ini untuk memahaminya karena memang agak sedikit rumit. Ya, ada satu kekuatan yang bisa masuk ke dalam sel, ke dalam inti sel, ke dalam kromosom, ke dalam DNA dan mempengaruhinya, yang mempengaruhi ruangan genetis ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, sampai ke sini ya. Dan di sini itu ternyata ruang penyimpanan data yang di dalamnya terisi komputer-komputer yang lainnya. Kalau dahulu para ilmuwan mengatakan gen itu adalah satu komputer. Tapi sekarang mereka mengatakan bahwa gen itu ruangan yang terdiri dari komputer-komputer. Betapa kompleksnya Pak tubuh kita ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, dan mereka mengatakan bahwa kami butuh 20 tahun untuk meneliti ulang dan menyimpulkan kekuatan apakah yang bisa masuk ke dalam sel ini dan apa yang bisa mengobatinya. Namun kami menyadari, mengetahui dan meyakini bahwa yang masuk ini bentuknya suara dan obatnya pun nanti suara. Maka mereka membuat terapi suara Bapak dengan apa? Musik. Pernah mendengar kalau bayi sedang janin, dengarkanlah musik-musik klasik. Pernah mendengar ya? Ada juga terapi suara alam, mendengarkan air terjun, mendengarkan gemuruh ombak, mendengarkan suara kicau burung, mendengarkan musik harmoni dan lain-lain. Ini terapi suara. Namun mereka sesungguhnya tidak pernah berhasil. Dan mereka sejujurnya sudah tahu bahwa yang paling baik adalah Al-Quran karena mereka sudah dapat risetnya. Hanya saja mereka tidak membukanya kepada dunia dan tidak menyebutkannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita sebagai seorang muslim tidak butuh 20 tahun untuk melanjutkan riset, cukup mengimani bahwasanya dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul huwalilladzina amanu hudan wa shifaa. Katakanlah bahwasanya dalam Al-Quran itu ada petunjuk dan juga obat. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allah turunkan Al-Quran ini sebagai syifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Bapak Ibu semuanya, suara Al-Quran itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia, ke dalam sel, ke dalam inti sel, ke dalam DNA, ke dalam kromosom, ke dalam kromosom, ke dalam DNA, ke dalam gen, dan mengubah kembali struktur gen yang rusak. Baiklah, apa yang ada dalam gen ini? Ngomong-ngomong Bapak Ibu semuanya, ada yang tahu tidak? Sifat dan karakter manusia. Yang ini Bapak Ibu semuanya bisa diubah. Nah sekarang saya refresh lagi, saya perjelas lagi Bapak Ibu semuanya agar kita betul-betul jelas dan betul-betul beriman kepada Al-Quran yang menakjubkan ya Bapak Ibu semuanya, bahwa dia itu bisa mengubah kesehatan manusia. Baik, dalam tubuh manusia tadi disebutkan ada sel, di dalamnya ada inti sel, di dalamnya ada 46 kromosom, ada X, ada Y ya, begitu ya. Ada X, ada Y. Katanya kalau X dan Y ini seimbang maka akan jadi laki-laki yang sempurna. Kalau terlalu banyak X maka akan jadi perempuan yang akan kelaki-lakian, tomboy. Kalau terlalu banyak Y maka akan terjadi laki-laki yang wanita-wanitaan. Bapak Ibu semuanya, kita akan melihat, akan saksikan bahwasannya
penyakit waria ini, penyakit transgender ini, yang memang betul dimulai daripada ketimpangan gen ini, ternyata disebabkan oleh setan dan sembuh dengan Al-Quran. Ya, kita lihat, Bapak Ibu semuanya. Tadi mereka mengatakan bahwasannya dalam tubuh manusia ada sel, ada inti sel, ada kromosom. Ini kromosom ini kalau dibesarkan tadi seperti ini ya. Ya, lihat. Baik, seperti ini. Kemudian ada tangga-tangga DNA ya, ada pasang-pasangan DNA seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian di sini ada apa tadi? Ada gen. Gen ini kalau dibesarkan kurang lebih seperti ini. Ya. Di dalamnya ada komputer-komputer yang keseluruhannya bersuara. Nah, ini yang menakjubkan. Bapak Ibu dilihat ya, bahwa ini bersuara seperti ini. Nah, baiklah. Ya, seperti ini ya. Suara apa yang dimaksud? Yang dimaksud itu bukan suara seperti yang kita dengar ya. Bukan bukan begitu. Tetapi memang suara getar yang sangat halus. Baik, Bapak Ibu semuanya, mereka mengatakan bahwasannya Al-Quran ini bahwasannya ada satu kekuatan negatif yang bisa masuk ke dalam sel, ke dalam inti sel, ke dalam kromosom, ke dalam DNA dan merusaknya seperti ini. Bapak Ibu semuanya, kita perhatikan. Kalau satu hal ini rusak, maka terlihat nggak di sel? Tidak. Kalau seluruh gen ini rusak, maka terlihat tidak di sel? Tidak. Kalau satu kromosom ini rusak, maka terlihat belum? Belum. Kalau 40 kromosom ini rusak, terlihat belum? Belum. Kalau satu sel ini rusak, terlihat belum? Belum. Baru ketika ribuan sel rusak, baru dokter mengidentifikasinya ada kerusakan pada sel. Ini dia Bapak Ibu semuanya. Penyakit-penyakit psikis itu terjadi di wilayah ini. Bisikan setan itu terletak di wilayah ini. Fitrah manusia terletak pada wilayah ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, ketika Al-Quran dibacakan, lalu dia akan menembus ke dalam sel, ke dalam inti sel sampai kepada ini dan mengusir si warna merah ini. Kita perhatikan gambarannya adalah seperti ini. Ya. Al-Quran ini suara yang hijau. Nah, masuk ke dalam sel, inti sel, ke dalam kromosom, ke dalam gen, dan melakukan perbaikan seperti ini hingga seluruhnya menjadi terang lagi seperti ini. Baik, kalau begitu ahli hipnotis pun bisa, betul, Bapak Ibu semuanya. Ahli hipnoterapi bisa juga mengubah kondisi yang terpuruk tadi dengan memasukkan sugesti kepada permasalahan satu persatu. Namun kelebihannya Al-Quran ini tidak mensugesti satu persatu, tapi merombak keseluruhannya dan mengusir yang merah tadi. Yang merah tadi saya simpulkan sebagai sihir, kekuatan sihir, dan yang hijau tadi adalah Al-Quran. Seorang ahli hipnoterapi bisa saja mengobati satu trauma, ya, tetapi Al-Quran bisa mengobati seluruh trauma psikis. Bayangkan, ahli psikologis mengatakan bahwa bipolar tidak ada obatnya, Al-Quran bisa menghancurkannya. Karena penyebab dua kepribadian ganda itu adanya ruh ganda, ruh setan dan ruh manusia. Ketika ruh setan itu pergi, maka akan kembali sesuai dengan fitrahnya seperti ini. Baik, saya perumit sekali lagi, Bapak Ibu semuanya, bagaimana yang dimaksud dengan getaran ini? Ya, Bapak Ibu semuanya, ketika kita melakukan hubungan suami istri, Bapak satu kali semburan itu ada berapa ratus juta sperma? Ada sekitar 250 juta sperma Pak, satu semburan itu. Oh banyak ya Ustaz? Ya banyak sekali. Apakah semuanya masuk? Bertemu sel telur? Tidak. Yang bertemu sel telur itu hanya sekitar 100 buah saja. Dan yang membuahi hanya satu sperma saja. Baiklah, sekarang saya bertanya, dari mana sperma Bapak ini tahu keadaan kondisi tubuh ibu? Dari mana mereka berjalan? Dengan cara apa mereka berjalan? Siapa yang memberi petunjuknya? Allah. Dengan cara apa? Sel telur itu bergetar Pak, memanggil sperma ini. Nah inilah getaran seperti itulah yang terjadi pada tubuh ini. Ketika getaran-getaran ini dipengaruhi oleh suara-suara halus daripada setan, maka akan terjadi ketimpangan manusia. Yang dimaksud adalah manusia keluar daripada fitrahnya. Nah ini dia Bapak semuanya ya. Jadi subhanallah, kalau kanker itu di wilayah sini, maka Al-Quran itu mengobati, bahkan tidak harus menghancurkannya, tetapi memperbaikinya hingga ke dalam. Asal Al-Quran itu masuk ke dalam tubuh kita dan terdengar. Kalau Al-Quran ini tidak masuk, terhalang, maka tidak berfungsilah ini. Lihat Bapak semuanya, ketika Al-Quran ini masuk, misalkan seperti ini ya, dibacakan,
Ketika Al-Quran boleh dibacakan seperti ini, maka Bapak Ibu semuanya ada penghalang-penghalang di sini. Ya, misalkan yang pertama penghalangnya adalah ragu bahwa Al-Quran itu bisa mengobati. Yang kedua, dia belum sholat. Yang ketiga, sering silaturahim ke dukun. Yang keempat, apalagi ya, masih durhaka pada ibunya. Yang kelima, suka menyakiti orang tuanya. Yang keenam, apalagi belum pakai kerudung yang baik. Yang ketujuh, banyak sekali penghalang. Akankah Al-Quran ini masuk ke dalam jiwanya? Akan terhalang, sehingga Al-Quran itu terpantul keluar. Apalagi dia belum berpikir-pikir untuk mempersiapkan dirinya akhirat, maka Al-Quran itu terpantul. Bapak Ibu semuanya, ketika Al-Quran ini masuk ke dalam sini, bisa nggak kira-kira menghancurkan ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu semuanya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala zabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Ya. Dalam surah apa itu? Al-Hasr. "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala zabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Al-Qur'an ini diturunkan kepada gunung, maka gunung pun akan tunduk terpecah belah karena takut kepada Allah. Bayangkan besar mana sel ini, apa gunung? Besar gunung. Kalau gunung pun pecah, kenapa sel ini tidak pecah? Kenapa penyakit-penyakit yang kecil ini tidak hancur? Karena adanya penghalang atau yang disebut dengan hijaban masturah tadi, Bapak Ibu semuanya. Subhanallah. Baik, kalau tidak ada penghalang, maka Al-Quran ini akan masuk merasuk ke dalam jiwanya, akan memperbaikinya, membetulkannya. Karena Al-Quran ini adalah buku panduan kehidupan, bukan hanya kehidupan manusia, namun juga kehidupan jagat raya ini. Begitu Bapak Ibu semuanya. Kecamuk di Timur Tengah, kecamuk di negeri-negeri Islam, itu disebabkan oleh penduduknya yang belum mengaplikasikan Al-Quran pada peraturan kehidupannya. Coba lihat ahli-ahli Quran. Demi Allah, saya melihat ahli-ahli Quran itu bahagia hidupnya. Ada cahaya di wajahnya, ada harapan, ada kesembuhan, ada kebanggaan, karena Al-Quran sudah ada dalam diri. Bapak Ibu semuanya, kita yang sakit ini karena memang salah satunya disebabkan jauh daripada Al-Quran, jauh daripada zikir. Ya begitu ya Bapak Ibu semuanya. Ini adalah gambaran, ingat ya, gambaran ini bagaimana Al-Quran itu bekerja merasuk ke dalam tubuh manusia. Sekarang kita akan lanjutkan, sehingga Bapak Ibu semuanya memungkinkan untuk melakukan pengobatan jarak jauh. Kenapa? Karena yang dipakai oleh kita adalah suara. Ya. Sekarang kita gali. Suara apa Al-Quran ini? Al-Quran adalah kalamullah. Allah mewahyukan kepada Jibril, kemudian Jibril membacakan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW membacakan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kemudian para sahabat membacakan kepada terus sampai kepada kita, sehingga kalau Al-Quran dibacakan dengan baik dan benar sesuai tajwidnya, maka itu adalah suara yang asli yang dahulu. Bagaimana kira-kira takut tidak setan mendengarnya? Setan akan betul-betul takut, Bapak. Mu'adz bin Jabal suatu ketika membacakan ayat Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 14 ya, afahasibtum annama khalaqnakum abasa, kepada orang yang sakit kena gangguan setan dan setannya lari. Para sahabat yang menyaksikan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, Mu'adz membacakan Al-Quran pada orang yang sakit, kemudian setannya lari. Apakah ini dibenarkan ya Rasul?" Rasulullah menjawab apa? "Seandainya Mu'adz membacakan pada gunung ayat tadi, maka gunung itu pun musnah," kata Rasulullah. Bayangkan Bapak, sedangkan kita punya penyakit sakit kepala misalkan, dibacakan Al-Quran 3 kali, 4 kali, 5 kali, kenapa tidak sembuh-sembuh? Ini ada rahasia-rahasia yang harus dibongkar. Yang pertama, kita harus mengimani dulu bahwasannya Al-Quran ini adalah sifaun wa rahmah, yang bisa mengobati, yang bisa menghancurkan berbagai problema-problema kehidupan. Sekarang kita lihat ke layar lagi. Ketika Bapak Ibu semuanya, setan berhasil menguasai, masuk tadi ya, melalui apa? Pori-pori, masuk ke dalam darah, masuk ke dalam kolbu manusia. Kita merasakannya panas, Pak, debar-debar ya. Kemudian terjadi kekacauan, keguncangan dalam jiwa ya. Kemudian ketika manusia sedih, takut, apa yang terjadi dengan pikirannya? Ketika kolbu Bapak sedih, apa yang terjadi dengan pikirannya?
sama, kesedihan yang sama, kekacauan. Bapak Ibu semuanya, ketika hati seseorang sedih, maka wajahnya pun akan terlihat sedih, pikirannya pun akan sedih, ya, akan putus asa. Ketika kolbu manusia sakit, maka pikirannya akan sakit. Sementara otak manusia ini adalah kontrol seluruh gerak tubuh manusia. Betul nggak? Tangan ini, mulut ini, lidah ini, tulang belulang, air yang mengalir itu diatur oleh otak manusia. Bapak Ibu semuanya, terapi musik sendiri bertujuan meluruskan gelombang-gelombang otak, katanya begitu kan? Nah begitu ya, karena memang otaknya semerawut. Tapi dalam Al-Quran ini, Al-Quran ini tidak masuk ke otak, tetapi ke telinga kita. Lalu terdengar di kolbu kita menjadi tenang, lalu kepala kita insya Allah menjadi tenang juga, dan dia akan kembali kepada fitrahnya. Kita lihat ya, kalau Bapak Ibu semuanya, kalau kolbu kita diganggu setan, maka pikiran kita pun menjadi kacau dan otak tidak bekerja dengan maksimal, maka akan timbul berbagai problematika berikut ini. Ada stres pertama, naiknya asam lambung, gelisah, ya, masih remaja sudah gelisah, apalagi sudah nenek-nenek. Kemudian stres, belum punya suami saja sudah stres, apalagi sudah punya suami. Bapaknya baru 1 istri sudah kacau balau, apalagi 4 istri, gitu ya. Kemudian terjadi perceraian, baru 1 tahun nikah sudah mau cerai, ya. Kemudian berbagai penyakit stroke, kanker, tidak fokus, ngantuk, migrain, ya Bapak Ibu semua, seluruh penyakit-penyakit ini. Bapak Ibu semuanya, kalau kita ingin mengilmiahkan ini pun bisa insya Allah. Misalkan, ya Bapak Ibu semuanya, secara ilmiah tubuh kita ini butuh berapa gelas air? Tubuh kita butuh 2 liter atau sekitar 8 gelas air setiap hari. Kalau Bapak Ibu semuanya setiap hari hanya minum 1 gelas, maka tubuh butuh berapa gelas? 7 gelas lagi. Dia akan mengambil dari apa? Dari organ tubuh yang paling dekat dengannya, yaitu darah. Darah dalam tubuh manusia itu 95% air. Otak manusia itu 85% air. Tubuh manusia 70% adalah air. Kalau kita hanya minum segelas air, maka tubuh manusia akan menyerap air dalam darah dan otak. Baiklah, kalau darahnya mengering Bapak, maka apa yang terjadi? Kalau darah diambil airnya oleh tubuh, maka apa yang terjadi? Pengentalan darah. Kalau terjadi pengentalan darah, selanjutnya penyumbatan darah. Kalau penyumbatan darah menuju otak, namanya stroke. Lalu bagaimana kita menyalahkan setan? Setan masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk yang panas, kemudian menyerap air di dalam tubuh. Berapa banyak pun kita minum, maka setan menyerapnya, sehingga darah kita mengental dan terjadi penyumbatan darah, terjadilah stroke. Makanya stroke bisa disebabkan oleh gangguan setan dan sembuh dengan Al-Quran insya Allah, karena hal yang panas tadi sudah keluar. Bapak Ibu semuanya, ketika diterapi dengan Al-Quran nanti, maka ada sesuatu yang panas yang mengalir. Nah itu dia setannya keluar. Adapun muntahan yang ikut, itu hanya ikut saja. Ini Bapak Ibu semuanya ya, ini salah satu gambaran. Ini seluruh ini bisa diilmiahkan. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kita harus paham bahwa 88% otak manusia adalah otak tidak sadar. 12%-nya adalah otak sadar. Sehingga setan banyak bekerja di bawah otak tidak sadar. Sehingga banyak orang yang sakit tidak menyadari dirinya sedang sakit, atau tidak mau diruqyah, padahal sudah jelas tanda-tanda gangguan setan pada dirinya. Sekarang, kalau manusia dalam kondisi fitrah itu seperti apa sih? Ya, nanti tazkiyah an-nafs ini akan mengembalikan manusia pada fitrahnya Bapak Ibu semuanya. Fitrah ini adalah kondisi hati manusia tanpa gangguan setan, atau kondisi dahulu. Ketika manusia dilahirkan pertama kali, ketika kita masih bayi, kita dalam hati kita ada fitrah. Ya, yang pertama ada keinginan untuk dekat dengan Allah. Yang kedua ada keinginan untuk mempertahankan dirinya. Yang ketiga ada keinginan untuk melestarikan jenisnya. Bapak, dalam kondisi normal kita ada panggilan untuk sholat, ada panggilan untuk berpuasa. Kita senang memenuhi panggilan tersebut. Namun ketika kita tidak normal, maka panggilan sholat itu akan sangat berat, akan malas kita. Kemudian ada keinginan untuk mempertahankan diri. Misalkan Bapak ketika tenggelam, apa yang Bapak lakukan? Berenang. Ketika melihat orang tenggelam pun kita ingin menolongnya. Itu orang yang normal. Orang yang tidak normal atau tidak sesuai dengan kondisi fitrahnya, melihat orang tenggelam itu dia senang.
tepuk tangan. Melihat orang menderita dia senang. Itu tidak sesuai dengan fitrahnya. Kondisi fitrah manusia ingin mempertahankan diri dan mempertahankan eksistensi orang lain pula. Begitu ya. Ingin dekat kepada Allah, tidak malas kepada Allah. Namun dalam kondisi sakit, dalam kondisi di luar fitrah, manusia menjadi malas, manusia menjadi saling dengki, saling iri, dan yang terakhir tidak mau, tidak punya keinginan untuk melestarikan jenisnya. Maksudnya apa melestarikan jenis ini? Menikah dan punya anak. Lalu anak ini beribadah kepada Allah sebagai warisannya. Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang terkena gangguan atau tidak sesuai fitrahnya, maka keinginan untuk punya suami, punya istri itu tidak ada, atau selalu dapat halangan ketika menginginkannya. Nah ini dia Bapak Ibu semuanya, ini adalah kondisi fitrah manusia. Nah Al-Quran mengajak ketika dibacakan, kita pahami atau tidak, itu akan merekonstruksi kondisi spiritual atau kondisi kolbu manusia. Ya. Alhamdulillah. Materi yang penting ya. Kalau tadi adalah materi ilmiahnya, ini materi Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ini bisa menyembuhkan? Ada yang bawa Al-Quran nggak Pak? Mohon pinjam, ada yang bawa Al-Quran ya? Ya, terima kasih. Ya. Bapak Ibu ada yang pernah bertanya, bagaimana caranya Al-Quran itu bisa mengobati, menyembuhkan, padahal dia hanya suara. Tadi sedikit banyak sudah dijelaskan secara ilmiah ya, bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Adapun kitab ini adalah catatannya. Jadi yang dijadikan obat adalah bacaannya, bukan kitab. Ada orang yang salah, dirobek ayat kursinya lalu dipasang di pintu sebagai penangkal kebakaran katanya. Padahal dia sendiri akan terbakar. Ada penangkal setan katanya ayat kursi ini. Betul akan menjadi penangkal setan kalau dibacakan. Di sore hari dia akan menangkal sampai besok pagi. Lalu besoknya dibacakan lagi karena bacanya setiap hari. Ada orang yang salah, cukup disobek, ditempelkan di pintu, seolah-olah menyuruh setan untuk membacanya. Akankah setan membacanya? Tidak akan. Ada orang yang lebih sesat lagi, dia lipat-lipat, dia masukin ke dalam dompet, dia dudukin. Al-Quran didudukin, Bapak Ibu semuanya. Ya. Ini dia, inilah kesalahan-kesalahan yang terjadi. Mari kita luruskan, lihat ke depan, Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Al-Quran itu menyembuhkan? Kenapa Al-Quran yang kita baca setiap malam Jumat itu tidak menyembuhkan migrain saya? Kenapa Al-Quran yang saya dengar salat maghrib, salat isya, salat subuh tidak mengubah kehidupan saya? Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lihat bagaimana Al-Quran menyembuhkan. Itu ada 5 rahasia yang mengikutinya. Ini adalah 5 rahasia atau 5 hikmah yang tersembunyi di dalam Al-Quran dari jutaan hikmah yang lainnya. Ini 5 hikmah dari jutaan hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Baik Bapak Ibu semuanya, izinkan saya menerangkan 5 hikmah ini. Al-Quran hanya akan menyembuhkan bidzillahi ta'ala atas izin Allah ketika dia memenuhi 5 kriteria ini. Jadi kalau hanya dibaca saja memang tidak akan ada efek apa-apa, tapi harus disertai dengan 5 kriteria ini. Baik Bapak Ibu semuanya, yang pertama, Al-Qurannya harus dibacakan dengan suara yang zahar, yang keras. Misalkan seperti ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Begitu ya, dibacakan dengan keras. Jadi tanpa malu-malu, yang nggak bersembunyi-bersembunyi, dibacakan dengan suara yang keras karena tujuannya terapi suara. Baik. Yang kedua disertai dengan niat untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit tersebut pada pasien. Yang ketiga diikuti dengan cara-cara yang pernah Rasulullah SAW contohkan. Ya. Baik. Yang keempat, kenali kelemahan musuh kita, yaitu setan. Yang kelima, hancurkan perisai di dalam diri musuhnya. Ini 5 rahasia Bapak Ibu semuanya. Sedikit saya analogikan. Baik, Ustaz, Bapak Ibu semuanya, ketika Bapak punya musuh di depan Bapak, untuk mengalahkannya kita harus memeranginya. Baik, dan kita memerlukan senjata. Baik,
Ketika Bapak bisa baca Al-Quran, maka Bapak diibaratkan punya satu senjata. Misalkan ibu punya Al-Fatihah, artinya ibu punya satu senjata. Ibu punya Al-Falaq dan Anas, artinya punya 3 senjata. Hafal ayat kursi artinya punya 4 senjata. Hafal Al-Ikhlas punya 5 senjata. Dalam satu kali pertempuran, maka hanya satu senjata yang dipakai. Tidak langsung sekaligus, ya. Kecuali memang ada beberapa tipikal musuh tertentu. Baik, ketika Bapak Ibu bisa baca Al-Quran, artinya punya senjata. Kalau bacaan Al-Qurannya baik, maka senjatanya tajam. Ya. Kalau bacaannya disertai tahsin dan qiraah yang luar biasa, maka senjatanya tajam dan beracun. Kalau bacaannya biasa saja, maka hanya punya senjata yang biasa saja. Kalau Bapak punya 30 juz hafalan, artinya punya 30 gudang senjata. Luar biasa ya. Tapi kalau hanya punya senjata saja, setan tidak akan takut. Karena senjata itu harus dipegang dengan tangan yang kuat, ya, dan dimainkan dengan cara yang tepat. Dan kita harus tahu di mana letak kelemahan musuh kita. Dan yang terakhir, hancurkan benteng yang menutupinya. Baik, sebentar lagi. Lihat ke depan, Bapak Ibu semuanya. Misalkan, ya, misalkan saya adalah musuh Bapak. Bapak pegang pedang yang, pegang belati yang tajam dan beracun, kemudian dipegang dengan tangan yang kuat, disertai dengan keyakinan yang hebat. Cara memainkan belati ini tahu, lalu tahu kelemahan saya adalah di jantungnya. 4 poin ya, 1, 2, 3, 4. Tapi Bapak tidak menyadari bahwa dalam diri saya ada baju perisai, ada rompi anti peluru. Bisa nggak belati Bapak menembus saya? Tidak. Gitu ya Bapak semuanya. Jadi misalkan seseorang baca ayat Al-Quran dengan sangat baik, disertai dengan akidah yang kuat, keberanian, ya, kemudian disertai dengan cara-cara yang penuh sunnah syar'i, dan mengetahui kelemahan setan, namun tidak menghancurkan. Namun orang ini, peruqyah ini lupa tentang perisai-perisai yang ada dalam diri pasien. Mungkinkah ayat itu tembus? Tidak. Jadi perisai yang saya maksudkan adalah hijaban masturah tadi, Bapak Ibu semuanya, dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh pasien tersebut yang harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi misalkan Bapak baca Al-Quran dengan mendayu-dayu, sangat indah, sangat baik, dibacakan dengan cara yang tepat sebagaimana Rasulullah membacakannya, kemudian juga Bapak tahu kelemahan setan dan Bapak tahu cara memainkannya, dibacakan dengan berani, dengan ikhlas, tetapi di dalam tubuh manusia ini masih banyak dosa, masih banyak kesalahan yang belum terbongkar, masih banyak ajimat di rumahnya, masih sering pergi ke dukun, akidahnya belum itu, maka tidak akan masuk. Jubah ini harus dibuka terlebih dahulu. Perisai ini harus dibuka terlebih dahulu agar apa? Agar bacaannya masuk. Meskipun hanya dibacakan Al-Fatihah berulang-ulang, ini akan masuk kalau perisainya sudah terbuka. Bapak Ibu semuanya, salah satu perisai manusia adalah kesombongannya. Sombong bahwa dia bisa baca Quran, sombong bahwa dia sudah usianya sudah senior, sombong kalau dia sudah ilmunya banyak, dan lain-lainnya. Juga maksiat-maksiat tadi yang 5 tadi di awal ya, Bapak Ibu semuanya. Sekarang kita akan lihat, kita akan sedikit simulasikan, mudah-mudahan waktunya sedikit. Pertama adalah bacaan yang baik atau bacaan, itu poin nomor 1 Pak ya, sebagai senjata. Sekarang Bapak Ibu semuanya, saya ingin mendapatkan perhatian, dan Bapak Ibu semuanya rasakan apa yang terasa saat melihat gambar ini. Baik, berarti normal ya. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika melihat gambar ini? Basah, panas, kering, haus, capek, keringetan, bosan. Kapan rukyahnya ini? Apalagi? Berarti normal ya? Ada nggak yang kemudian sejuk sekali ya? Nggak ada, itu tidak normal. Baik, berarti perasaannya normal ini. Yang kedua, apa yang Bapak Ibu rasakan? Alhamdulillah. Dingin. Kotor. Bau. Jorok.
Haiti Janati. Panas apa dingin? Nikmat. Normal berarti ya? Masya Allah. Panas. Apa ini? Api. Bukan neraka, siapa bilang? Ini api di dunia, api yang paling dingin. Ya, api kata Rasulullah ada 4 jenis. Ya Ustaz, mohon maaf, mohon dikoreksi kalau salah. Api di dunia ini ada 4 jenis. Dan api yang paling dingin adalah api yang warna merah. Kalau dipanaskan dia akan berubah menjadi warna biru. Kalau dipanaskan api yang biru ini akan berubah menjadi putih. Matahari bu, panasnya 15 juta derajat Celcius katanya. Panas sekali. Ini kalau sudah putih, api kalau dipanaskan lagi akan berubah menjadi hitam. Makanya neraka jahanam hitam, gelap gulita. Diriwayatkan Bapak Ibu semuanya, api yang ada di dunia ini dahulu diambil dari neraka. Ya, lalu ketika sampai di dunia disiram dengan air laut, sampai habis air laut, kemudian disiram lagi dengan air laut yang kedua, barulah menjadi api yang sekarang. Dan api yang ini pernah berdoa, ya Rob, jangan kembalikan hamba ke dalam neraka. Bayangkan, api sendiri berdoa tidak mau dikembalikan ke dalam neraka. Betapa dahsyatnya neraka jahanam. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Sebuah kengerian. Ya. Apa yang ibu bapak rasakan ketika melihat kata ini dan melihat kata ini? Ada perbedaan tidak? Ada 2 perbedaan. Itulah yang akan terjadi pada dada manusia, pada jiwa manusia ketika diperdengarkan terhadap kalamullah, ayat-ayat Al-Quran yang mengandung cerita. Ruh manusia ini mengetahuinya. Baik, sekarang bayangkan antara kekuatan dingin dan panas ini kemudian beradu. Apa yang terjadi kira-kira? Akan terjadi konsleting, akan terjadi ledakan, akan terjadi teriakan. Makanya ketika orang-orang yang ada syaitan dalam dirinya dibacakan Al-Quran yang sejuk, maka akan meledak, akan berteriak. Itu analoginya. Baik, sekarang kita akan buktikan. Lihat Bapak Ibu semuanya, apa yang Ibu rasakan ketika melihat baris yang kuning ini? Tidak ada. Apa yang Bapak rasakan ketika melihat yang putih ini? Tidak ada juga. Baik. Kalau tidak ada, bagaimana kalau saya bacakan? Nah, saya bacakan, Bapak Ibu rasakan ya, seperti tadi ya, merasakan bagaimana adanya perasaan yang berbeda. Baik, siap ya? Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ingat, ini dilarang kerasukan ya, karena memang belum. Dan tujuannya bukan untuk begitu. Tapi Bapak Ibu kok rasakan apa yang terjadi begitu? Pada tangannya, pada matanya, pada kepalanya, pada yang sakitnya ya. Baik ya. Rasa ingat ya, rasa. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Baik, Bapak Ibu semuanya, saya ingin pendapatnya. Seperti rasa tadi, panas, dingin, gelisah, gersang, sedih dan lain-lain. Apa yang Bapak Ibu rasakan ketika saya baca satu penggal ayat ini? Coba angkat tangan. Tenang itu biasa. Bapak gimana Bang? Merinding ya, itu perasaan yang lain. Ada lagi nggak? Sedih. Belum sungguh-sungguh ini. Mau terlibatnya nih? Mau ya? Mau terlibatnya? Bapak Ibu semuanya, coba sambut ayat ini dengan jiwanya. Ini yang punya jiwa ya, yang punya jiwa jangan usah. Sambut dengan hatinya, sambut dengan baik-baik. Ini adalah bacaan dari saya untuk Bapak Ibu semuanya. Lalu saya minta pendapatnya, apa yang Ibu rasakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma yuhsyaru 'ada'ullahi ilan nari fahum yuzaun hatta شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Baik, saya minta Bapak dulu angkat tangan yang merasakan sesuatu yang aneh. Gimana Pak?
dadanya berdetak lebih kencang. Nah, ada lagi? Sama. Panas. Ada lagi? Bapak kenapa Pak? Tiba-tiba ingin batuk, nggak apa-apa. Ada lagi, Pak? Sesak. Ada lagi yang lebih unik? Menangis. Bapak tiba-tiba sedih, kenapa ya? Gitu. Ibu ada berapa mana Ibu? Baik, saya ingin angkat tangan yang merasakan sesuatu saja. Apa saja? Coba angkat tangan. Berapa ruangan ini? Baik, hanya beberapa. Baik, sekarang perhatikan ke depan. Saya jelaskan sedikit saja. Al-yaum artinya apa? Hari. Yuhsyaru, dikumpulkan, betul, diseret, digerakkan. A'da'ullah, a'da'ullah, ya, ilan nar, fahum yuzam, wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar. Ingatlah sebuah hari ketika manusia, ketika musuh-musuh Allah, ini a'da'ullah, ini musuh-musuh Allah, diseret ke dalam nar, lalu dipisah-pisahkan. Bapak Ibu, apa yang terbayang? Ingatlah sebuah hari ketika manusia-manusia yang jahat itu dikumpulkan lalu diseret ke dalam neraka dan dipisah-pisahkan atas dosa-dosanya. Di mana itu? Di bibir jurang neraka. Dalam bibir jurang neraka kita sedang diseret. Apa yang terbayang? Sebuah kengerian, karena Al-Quran ini ditujukan kepada semua jiwa. Begitu ya? Tidak ada yang langsung senyum kan ketika mendengar ini, Bapak Ibu semuanya. Lalu kemudian, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Kemudian ketika mereka telah sampai ke dalam neraka, bersaksilah pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan kulit-kulit mereka tentang apa yang mereka kerjakan di dunia dahulu. Bapak Ibu, apa yang terasa? Apa yang terbayang? Ini terbayang ya ini ya? Baik, sekarang boleh saya lanjutkan tidak? Kemudian di sini wa qalu li zuludihim lima syahidtum alaina. Kemudian kita akan bertanya kepada kulit-kulit kita, kenapa kalian bersaksi atas apa yang aku lakukan dahulu di dunia yang padahal kami sembunyikan? Kemudian kulit itu menjawab, qalu anfaqana Allah. Kulit-kulit itu menjawab, Allah lah yang membuat kami bicara. Allah lah yang menyuruh kami membicarakan tentang aib-aib kamu saat ini. Begitu ya. Kemudian qalu anfaqana Allahu allazi anfaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. Allah lah yang membuat kami bicara, Allah lah yang membuat seluruh daripada kita bicara, Allah lah yang menciptakan kalian dan sekarang mengembalikan kalian ke dalam. Lalu di sini Allah berfirman, "Wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaikum sam'ukum wa la absarukum wa la juludukum." Dan kalian tidak bisa sekali-kali tidak bisa membantah atas kesaksian kulit-kulit kalian, tidak juga bisa membantah atas kesaksian pendengaran kalian, mata kalian. Kalian tidak akan bisa membantah pendengaran, penglihatan dan kulit-kulit kalian. Kemudian walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Ya, begitulah persangkaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian mengira Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa-apa yang kalian kerjakan. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu semuanya lebih serem lagi. Wa zalikum dhannukum alladzi dhanantum bi rabbikum ardaakum. Seperti itulah persangkaan yang kalian sangkakan kepada Rabb kalian. Fa asbahtum minal khasirin, sehingga kalian sekarang menjadi orang-orang rugi, yaitu orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Kemudian di sini Bapak Ibu semuanya lihat, fa yasbiru fan-naru maswan lahum. Meskipun kalian bersabar di dalam neraka, bayangkan, ini ahli neraka nanti akan bersabar. Kemudian wa yasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Meskipun kalian memelas, tapi kalian tidak pantas untuk dikasihani. Kemudian di sini selanjutnya Bapak Ibu semuanya dilanjutkan. Wa qayyadna lahum qurana fajayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Terus ayat ini mendayu-dayu menceritakan tentang nar, Bapak Ibu semuanya, sampai kepada ayat yang ini, lihat. Zalika jazaa'u a'da'illahin nar.
inilah balasan kepada kalian yang benar. Bapak Ibu semuanya, kira-kira ayat-ayat ini untuk siapa? Untuk manusia yang ingkar kepada Allah, untuk manusia yang tidak mau mendengar, dan salah satunya adalah kita di sebuah saat di masa lalu, atau barangkali di masa yang akan datang, atau saat ini. Ketika jiwa mendengarkan ini, maka jiwa akan menyambutnya. Bapak Ibu semuanya, coba saya minta Bapak Ibu semuanya untuk mendengarkan ayat-ayat ini, boleh tidak? Boleh. Sebelum kita istirahat rileks, coba dengarkan apa yang terjadi. Tundukkan kolbunya, hadapkan kepada Allah saja, dan rasakan sensasi yang akan terjadi daripada ayat ini. Semoga Allah menyembuhkannya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuzawun hatta شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وخيرنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. Simak lebih dalam lagi. ذلك جزاء أعداء الله النار ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Alhamdulillah. Cukup selesai? Siapa lagi kenapa? Hah? Oke, ya, Bapak Ibu semuanya, apa yang terjadi di dada Bapak Ibu semuanya? Biasanya dadanya mulai bergetar, berdebar-debar. Betul nggak? Coba angkat tangan yang datanya bergetar, berdebar-debar. Coba angkat tangan. Masya Allah, ini sudah banyak mulai kena Pak. Baik. Ada yang menangis nggak? Ada yang menetes atau hanya mulai sedih? Ada nggak? Beberapa. Baik. Ada yang ingin berteriak nggak Bu? Ada satu. Wah. Baik.
Ada yang marah, ada yang ingin menyerang, ada nggak? Ingin berdiri, ingin melempar sesuatu, tidak ada. Baik, Bapak Ibu semuanya, ada berbagai reaksi dan reaksi ini mengandung arti. Kalau ada yang kedut-kedutan di tangannya, berarti ada penyakit di tangannya memang. Kalau ada yang kedut-kedutan di hatinya, berdebar-debar lebih kencang, memang di sana ada penyakitnya. Coba diingat-ingat lagi. Ada kesedihan kadang-kadang, kemudian keluar air matanya. Kadang ada yang sampai teriak, Pak. Nanti di situ akan hilang emosi-emosi negatif. Ini yang terjadi ketika Al-Quran dibacakan, lalu kita sedikit banyak mengetahui intinya. Apa namanya? Artinya. Ada perbedaan antara kita mengetahui dan tidak mengetahui tadi ya. Nah ini dia Bapak Ibu semuanya. Namun Al-Quran tetap berarti baik kita paham ataupun tidak paham. Coba simak. Coba saya tirukan bunyi tadi ya, maaf, bacaan Al-Quran tadi. Bapak Ibu rasakan, apa perbedaannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyah radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wadkhuli jannati. Baik, apa perbedaannya Pak dari bacaan yang pertama dan kedua? Ada dua hal yang berbeda karena memang niatnya pun berbeda. Ketika Bapak menyimak, mendengarkan, dan ketika melihat layar itu pun dapatnya pun berbeda. Ini adalah simulasi Bapak Ibu semuanya, bahwasanya bersyukurlah ketika Al-Quran bekerja pada tubuh Bapak Ibu semuanya. Yang belum merasakan apa-apa, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama belum khusyuk karena memang terganggu. Yang kedua misalkan udaranya barangkali panas di sini, tidak nyaman. Yang ketiga Bapak barangkali setannya sudah pergi, alhamdulillah. Atau barangkali yang keempat setannya pergi dulu dan kemungkinan balik lagi, atau masih ada penghalang. Nah ini dia Bapak Ibu semuanya, karena memang kita sangat tidak kita mengakui bahwa kita ini banyak dosa insya Allah. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu semuanya, yang kedua, kita sedikit percepat karena waktu akan segera habis ini. Yang kedua adalah membangun niat untuk meruqyah saat membacakan Al-Quran. Sebetulnya ini bisa saya simulasikan ini kepada seseorang saja di ruangan ini, misalkan, yaitu bagaimana niat itu bekerja. Ada nggak yang mau saya coba tembak dari sini? Siapa? Gimana barusan rasanya Pak? Ada lagi yang lain? Gimana rasanya barusan? Udah minum dia? Ada lagi Pak yang masih puyeng-puyeng, ada nggak? Ya baik, saya coba bacakan kepada Bapak ini ya. Bang siapa namanya? Dani ya, Bang Dani, tundukkan wajahnya Bang. Saya bacakan Al-Quran untuk Bang Dani. Mudah-mudahan menyembuhkan penyakitnya apapun itu. Bapak Ibu lihat apa yang terjadi dengan beliau dan boleh Bapak Ibu pun merasakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika jazaa'u a'da'illahi an-nar lahum fiha darul khuld jazaa'an bima kanu biayatina yazhadun. Wa qala alladhina kafaru rabbana arina allazayni adallana minal jinni wal ins نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم
الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Perhatikan, nuzulan min ghafurir rahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Benar nih. Ya. Bapak Ibu lihat perbedaan yang tadi ketika saya bacakan untuk semua niatnya dan ketika saya bacakan untuk Bang Dani saja. Ada perbedaan tidak? Ada kekhususan di mana ada reaksi pada dia dan Bapak Ibu semuanya tidak ada reaksi. Selain Bapak Ibu semuanya konsentrasi ke sini dan memang saya fokuskan kepada ini. Ini yang disebut dengan niat. Jadi saat baca Al-Quran dengan niat itu akan berbeda dengan tanpa niat. Bang, mana nih? Dani. Apa yang terasa saat bacaan yang kedua ini? Bentar. Saat bacaan yang pertama tadi bagaimana rasanya? Yang kedua jauh lebih gemetar. Jauh lebih kuat ya? Baik, ini belum terapi, ini masih simulasi tadi ketika Al-Quran dibacakan kepada kebanyakan seluruh audiens dan ketika ditujukan kepada satu orang. Bapak Ibu semuanya, ini akan berimbas sama. Ketika kita Al-Quran bacakan kepada 1000 orang, maka yang akan kena imbasnya adalah 1000 orang, asal sound systemnya kuat. Saya meruqyah kadang di Eropa, saya di Jakarta. Bagaimana lewat apa? Skype. Sama, kadang lewat telepon. Texas, California, Saudi Arabia, Indonesia itu sendiri. Meruqyah keluarga di rumah lewat telepon saja karena memang sama. Tapi niatnya yang berbeda-beda. Baik, itu tentang the power of intention atau kekuatan daripada niat. Yang ketiga, teknik yang ampuh Bapak Ibu semuanya. Ini akan kita pelajari besok. Bagaimana Rasulullah membacakan sambil menyentuhkan, sambil mengusap, menepuk, meniup, dan menekan. Ini akan kita perkenalkan besok. Jadi memang ada tekniknya. Disertai pertama apa tadi? Bacaan, kemudian niat, lalu teknik. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu semuanya, ada kenali musuh Anda. Kenali kelemahan musuh kita, yaitu syaitan. Itu yang keempat, agar lebih tahu kita kenali kelemahan mereka. Dan hancurkan dinding ketakutannya tadi ya. Dan yang terakhir adalah hancurkan perisai dalam diri musuh kita. Paham ya kira-kira ya? Bagaimana Al-Quran bekerja menyembuhkan. Barakallahu fikum. Ini adalah slide kita yang pertama tentang bagaimana Al-Quran menyembuhkan dalam konsep rehab hati Qurani. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah menjelang zuhur. Insyaallah ta'ala selepas zuhur, ambil waktu 1 jam, kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya. Ahad dan ahad. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Aku syukran jazilan ala wasiyatihi. Dan insyaallah kita akan melanjutkan materi kita setelah sholat zuhur. 1 jam setelah sholat zuhur istirahat plus makan siang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.